Shalom, perkenalkan saya Isdam Banatasiu, NIM 2319049, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup sel. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Siklus sel adalah siklus kehidupan sebuah sel. Siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau kematian sel. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar, berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom, dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Tahap interfase terdiri atas 3, yaitu fase G1. Pada tahap ini sel anakan akan tumbuh menjadi dewasa. Yang kedua, fase S. Pada tahap ini terjadi replikasi DNA dan sintesis satu set lengkap protein kromosomal histon dan non-histon. Yang ketiga, fase G2. Pada tahap ini sel mulai mempersiapkan diri untuk membelah. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Fase terakhir atau fase G2 merupakan replikasi DNA yang telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan untuk melakukan pembelahan. Mitosis adalah proses pembelahan sel di mana suatu sel membelah menjadi dua sel anak dengan pasangan basa DNA yang identik. Proses mitosis berlangsung dalam 5 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Tahap profase adalah tahap pertama mitosis, yaitu pemadatan dan penebalan kromosom menjadi struktur X sehingga lebih terlihat di bawah mikroskop. Struktur X terbentuk dari dua kromatid yang disatukan oleh sentrosom. Tahap metafase adalah tahap kedua dari mitosis, saat membran inti sudah tidak ada sehingga kromosom keluar dari inti dan berada di sepanjang bidang ekuator sel. Kromosom berada pada kondisi paling padat sehingga lebih pendek dan paling tebal. Tahap anafase adalah tahap di mana kromosom ditarik oleh spindel mitosis ke dua kutub sehingga terjadi pemisahan kromatid. Sentrosom kromatid rusak karena peningkatan ion kalsium sitosol. Tahap telofase. Tahap telofase dimulai saat masing-masing kromosom yang identik menuju ke dua kutub yang berbeda. Pada tahap telofase, kromosom mengalami dekondensi dan kebalikan dari proses awal mitosis. Benang spindel mulai rusak dan membran masing-masing nukleus serta nukleus mulai terbentuk. Membran nukleus dan nukleus mengelilingi kromosom yang mulai kembali berbentuk panjang dan ramping. Tahap sitokinesis adalah tahap akhir dari pembelahan sel secara mitosis. Pada tahap sitokinesis terjadi penyempitan pada sitoplasma. Penyempitan terjadi pada bidang ekuator sitoplasma dan terus berlangsung hingga sitoplasma terjadi menjadi dua, menghasilkan dua sel yang identik. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis dibagi atas dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1. Profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan.
Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai membentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Meiosis 2, profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan, dan kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2, nukleus berbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi.